Hai Sobat IC, apa kabar kalian semua? Kali ini IC akan membahas alur cerita film yang berjudul Oliver Twist. Film ini dirilis pada tahun 2005 yang dibintangi oleh Barney Clark, Ben Kingsley, Harry Eden, dan aktor dan artis lainnya. Film ini sangat mengharukan dan membuat hati tersentuh karena melihat perjalanan seorang anak yang bernama Oliver Twist yang penuh dengan kesedihan. Yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak kecil yang bernama Oliver Twist. Ia adalah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara dan tidak mempunyai tempat tinggal. Di usianya yang saat itu masih 9 tahun, yang pasti dia masih belum memiliki keterampilan, sehingga ia dibawa ke suatu tempat yaitu seperti panti sosial untuk diajarkan keterampilan yang berguna untuk dirinya kelak saat ia sudah dewasa. Di suatu pertemuan, tampaknya para anggota dewan yang sudah berumur tapi kelakuannya jauh dari kata dewasa, di mana mereka terlihat malah mencemooh, melecehkan, dan mentertawakan Oliver, sehingga anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu hanya bisa terdiam dan menangis. Keesokan harinya, Oliver pun dibawa ke tempat seperti balai latihan kerja, dan sesampainya di sana, kita dapat melihat sekumpulan anak kecil seumuran Oliver yang sedang bekerja dan diawasi secara ketat oleh seorang pengawas. Oliver pun langsung disuruh bekerja seperti anak-anak lainnya untuk memilih serat yang ada di tali. Tujuannya, serat tersebut akan dirajut kembali untuk membuat tali tambang yang baru yang digunakan untuk kapal-kapal milik kerajaan. Pria pengawas itu juga berkata bahwa yang dilakukan Oliver serta anak-anak lainnya merupakan sebuah bentuk pengabdian kepada kerajaan dan negara mereka. Hingga Oliver yang masih kecil dan masih polos pun hanya bisa mengikuti instruksi dari pria pengawas tersebut. Di malam harinya, saat anak-anak di tempat penampungan tersebut sedang terlelap tidur, tiba-tiba saja Oliver terbangun dikarenakan salah satu temannya yang bernama Tom gelisah dan tidak bisa tidur karena kelaparan. Karena memang di sana mereka hanya disuruh bekerja tanpa diberi kehidupan yang layak. Namun Oliver yang masih belum mengerti situasi dan kondisi di tempat itu, tampak kurang memperhatikan hal itu dan Oliver pun kembali tidur dan tidak mengindahkan Tom yang masih terjaga dalam laparnya. Keesokan harinya, terlihat semua anak begitu antusias untuk mengantri dan mengambil jatah makan pagi mereka. Setelah berdoa dan mendapatkan instruksi dari kepala penjaga, mereka pun dengan lahapnya menyantap makanan yang ada di hadapan mereka. Dan tak lama kemudian setelah sarapan pagi, salah satu anak di sana membuat undian, di mana nantinya siapa yang terpilih dan memenangkan undian tersebut, maka ia akan mendapatkan tambahan jatah makan dari kepala pelayan. Dan beruntungnya undian tersebut dimenangkan oleh Oliver. Sehingga tepat di jam makan malam, setelah menghabiskan makanan di mangkoknya, Oliver pun dengan percaya diri meminta jatah tambahan untuk dirinya. Namun malangnya bukan makanan ia dapatkan, melainkan sebuah pukulan yang ia dapatkan dari para penjaga di sana. Sehingga membuat Oliver pun berusaha menghindar dan berlari ketakutan. Di scene lain, para dewan yang mengetahui kalau kelakuan Oliver Twist sudah terlewat batas karena telah berani meminta jatah makanan tambahan, mereka pun memutuskan untuk memberi hukuman kepada Oliver dengan menjual Oliver dengan harga 5 pounds bagi siapa saja orang yang ingin mengambil anak malang itu. Mereka bahkan sudah tidak peduli apakah anak itu akan dijadikan budak pekerja atau akan diasuh oleh pembelinya. Singkat cerita, datanglah seorang pria bernama Mr. Garfield yang berniat untuk membeli Oliver dan akan memperkerjakannya sebagai pembersih cerobong asap. Namun rencana penjualan tersebut digagalkan oleh hakim pengadilan karena sang hakim merasa kasihan setelah melihat mimik wajah Oliver yang memelas.
Namun, beberapa hari kemudian Oliver dibeli dengan harga jual yang lebih tinggi dari seorang pria yang bernama Mr. Strawberry, yang merupakan pemilik toko peti mati. Sehingga Oliver pun dibawa paksa untuk pergi dan tinggal di kediaman pria tersebut. Tinggal di kediaman Mr. Strawberry tidak begitu merubah kehidupan Oliver. Malahan di sana ia sangat diperlakukan tidak layak oleh Mr. dan Mrs. Strawberry. Oliver bahkan hanya diberi makanan dari sisa-sisa makanan anjing, dan ia pun tidur di dekat peti-peti mati dengan alas dan selimut seadanya. Penderitaan Oliver nampaknya tidak berakhir sampai di sana saja, karena ada seorang anak laki-laki yang bernama Noah yang juga tinggal dan bekerja di kediaman Mr. Strawberry. Noah sangat tidak menyukai keberadaan Oliver. Ia pun dengan terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Oliver. Dan tidak hanya itu, Oliver juga mendapatkan perlakuan tidak layak dari para pelayan di sana. Di mana Noah diperbolehkan makan di atas meja, sedangkan Oliver hanya boleh makan di lantai. Namun, Oliver nampak tidak mempedulikan semua itu. Ia hanya berusaha tetap bekerja dengan baik di toko milik Mr. Strawberry. Di scene lain, di sela-sela pekerjaannya, Mr. Strawberry mulai memperhatikan wajah murung dan kesedihan yang terpancar dari wajah Oliver. Seketika, Mr. Strawberry memiliki ide yang dapat mendatangkan keuntungan tambahan bagi dirinya, yaitu menjadikan Oliver sebagai pengirim jenazah anak-anak, hingga Oliver pun mau tak mau mengikuti kemauan sang majikan. Singkat cerita, saat jam makan siang, Noah yang terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Oliver, ia pun kembali mengolok-olok dan merendahkan Oliver. Namun Oliver dengan sabarnya mengabaikan dan tidak mempedulikan semua perkataannya itu. Namun saat Noah sudah kelewatan karena telah menghina dan mengolok-olok dan merendahkan almarhum ibunya, Oliver pun seketika menjadi sangat marah. Hingga Oliver memberi pelajaran dengan mendorong dan memukul wajah Noah. Karena ulahnya, Oliver mendapat hukuman dari Mr. Strawberry dengan dipukul memakai tongkat kayu. Meskipun Oliver berusaha menjelaskan, namun karena Noah sangat pintar berbohong dan membalikkan fakta, pada akhirnya lah Oliver yang mendapatkan hukuman atas pembelaan dirinya. Keesokan harinya, Oliver yang sudah tidak tahan dengan perlakuan yang ia dapatkan, ia pun secara diam-diam kabur dari kediaman Mr. Strawberry. Di perjalanannya, saat Oliver sedang beristirahat dan sedang duduk di atas sebuah batu, Oliver melihat petunjuk arah menuju ke kota London. Karena Oliver memang belum memiliki tujuan yang pasti, Oliver pun lantas memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut, yang arahnya menuju ke kota London. Ditemani dengan hujan dan panas, Oliver pun menempuh perjalanannya. Hari demi hari ia lewati dan perjalanan panjang sudah ia tempuh dengan langkah kakinya. Hingga suatu saat di tengah perjalanan, Oliver melihat sebuah rumah. Ia pun berjalan menghampiri rumah itu dan bermaksud meminta sedikit makanan kepada si pemilik rumah. Namun malangnya bukan makanan yang ia dapat, dirinya malah diusir dengan cara yang sangat kasar oleh pemilik rumah tersebut. Sudah berhari-hari, Oliver menempuh perjalanannya dengan bekal yang sudah tidak tersisa, sehingga Oliver yang sudah sangat lemah itu pun akhirnya pingsan di jalan. Beruntungnya ada seorang wanita tua yang sangat baik hati mau menolongnya. Wanita tua itu pun memberikan Oliver makanan yang masih hangat dan tempat bernaung agar Oliver bisa beristirahat. Setelah mengucapkan banyak terima kasih kepada wanita tua tersebut, Oliver pun kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, setelah berjalan selama 7 hari, akhirnya Oliver sampai di kota tujuannya. Dan saat ia duduk terbaring lemah karena sangat kelelahan dan kelaparan, Oliver bertemu dengan seorang anak kecil yang seumuran dengannya. Anak itu bernama Jack dan dia seorang pencuri yang sangat lihai. Terbukti ketika ia sedang berbicara dan berkenalan dengan Oliver, dia dapat mencuri makanan untuk diberikan kepada teman barunya tersebut. Dan tidak hanya sebatas memberikan makanan, Jack juga membawa Oliver ke kediamannya, yang merupakan tempat tinggal komplotan para pencuri yang dinaungi oleh seorang ketua yang bernama Fagin. Oliver pun disambut baik oleh Fagin serta oleh anak-anak lainnya. Dan hingga pada akhirnya Oliver pun diterima dan dipersilakan untuk tinggal di tempat itu bersama dengan mereka.
Setelah beberapa hari tinggal di kediaman para pencuri, Oliver pun mulai diajarkan tips dan trik cara untuk mencopet. Oliver yang merasa nyaman dan tidak ada pilihan lain pun akhirnya membaur dan mengikuti instruksi dari Fagin untuk pergi mencopet bersama dengan kedua temannya. Oliver pun ditugaskan untuk menjalankan misi pencopetan pertamanya. Namun sayangnya saat kedua temannya melancarkan aksi mereka, ada seorang pemilik toko yang melihat kejadian itu hingga pria itu pun mengejar dan meneriaki ketiga anak tersebut. Karena Oliver paling kecil di antara ketiga anak tersebut, larinya pun lebih lambat dibandingkan dengan yang lainnya. Hingga pada akhirnya Oliver lah yang dikejar oleh para penduduk dan dihajar oleh seorang pria. Tak lama kemudian, Oliver pun dibawa ke persidangan untuk diadili. Setelah mendapatkan penjelasan dari saksi dan pemilik barang yang dicopet, Oliver pun mendapatkan hukuman selama 3 bulan penjara. Namun beruntungnya sang pemilik toko yang melihat kejadian tersebut secara langsung bersaksi bahwa bukan Oliver lah pencurinya, melainkan dua anak lainnya yang ia tidak tahu di mana keberadaannya. Dengan adanya kesaksian itu, hingga pada akhirnya Oliver pun terbebas dari hukuman penjaranya. Saat melihat Oliver terbaring lemah, Mr. Brownlow yang dompetnya telah dicuri merasa bersalah dan kasihan pada anak malang tersebut, hingga ia pun memutuskan untuk membawa dan mengasuh Oliver di kediamannya. Singkat cerita, Fagin yang tahu kalau Oliver kini telah tertangkap dan ditahan di kantor polisi, ia pun seketika marah besar kepada Dogger dan lainnya. Ia takut jika Oliver membuka mulut dan membongkar jaringan pencuriannya, maka ia akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sehingga untuk menutupi hal tersebut, ia pun meminta anak buahnya yang bernama Nancy untuk pergi ke kantor polisi dengan berpura-pura menjadi kakaknya Oliver. Sesampainya di sana, Nancy pun menanyakan keberadaan sang adik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Oliver sudah dibawa pergi dan akan diasuh oleh Mr. Brownlow. Sebelum Nancy pergi, penjaga itu pun memberikan kartu nama Mr. Brownlow yang tanpa sengaja terjatuh di lantai. Sehingga Nancy pun kembali pulang ke kediamannya dan membawa kartu nama milik Mr. Brownlow. Di scene lain, di kediaman Mr. Brownlow, karena kasihan dan percaya tersimpan kebaikan di dalam diri Oliver, Mr. Brownlow pun mengangkatnya menjadi anak asuhnya. Meski temannya Mr. Brownlow memperingatkan bahwa Oliver bisa saja merupakan komplotan dari para pencuri. Mr. Brownlow tetap percaya bahwa Oliver adalah seorang anak yang baik. Singkat cerita, kehidupan Oliver pun semakin hari semakin membaik selama tinggal di sana. Oliver mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak, dan tidak hanya itu saja, ia juga diperbolehkan untuk membaca semua buku koleksi milik Mr. Brownlow. Dan harapannya suatu saat nanti Oliver bisa menjadi orang yang pintar dan jujur. Namun sayangnya saat kehidupan Oliver saat ini sudah terjamin, dua anak buah Fagin yaitu Nancy dan Bill terlihat sedang memperhatikan Oliver dari kejauhan. Mereka berniat menculik dan membawa kembali Oliver ke kediaman mereka untuk dijadikan seorang pencuri. Setelah beberapa hari di sana, kesempatan yang ditunggu-tunggu mereka pun tiba. Suatu hari, Oliver menawarkan diri kepada Mr. Brownlow untuk mengembalikan buku serta uang milik kerabat Mr. Brownlow. Di perjalanannya, Oliver pun ditangkap oleh Nancy yang berpura-pura menjadi kakak Oliver. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa Oliver adalah adik kandungnya yang telah kabur dari rumah orang tua mereka. Dibantu dengan aktingnya, Bill yang mengatakan hal yang sama, akhirnya semua orang pun percaya dan membiarkan Nancy dan Bill membawa Oliver pergi dari tempat itu. Sesampainya di kediaman Fagin, buku dan uang milik Mr. Brownlow pun diambil secara paksa oleh Bill. Oliver yang takut Mr. Brownlow mengira dirinya adalah seorang pencuri, ia pun berusaha menjelaskan dan meminta barang-barangnya kepada Fagin. Namun karena Fagin tetap tidak mempedulikan hal itu, Oliver pun berlari dan berusaha kabur untuk mencari bantuan polisi. Namun sayang usahanya itu sia-sia dan ia pun kembali tertangkap oleh Fagin. Kesal dengan tingkah Oliver yang berusaha kabur, Fagin pun memukul Oliver berkali-kali dengan tongkat kayunya. Beruntungnya, Nancy segera menghentikan hal itu karena menurutnya perlakuan Fagin kepada Oliver itu sudah kelewat batas.
Malam itu, semua pakaian bagus yang dikenakan Oliver pun dilucuti. Sehingga kembali Oliver memakai pakaian lusuh dan tidur di ruangan sempit yang dikunci rapat oleh Fagin. Singkat cerita, keesokan harinya, Fagin berusaha berbaikan dengan Oliver dengan mengatakan kalau ia merasa sangat bersedih hati karena sebelumnya telah kehilangan Oliver. Ia juga mengungkapkan jasa-jasanya karena telah menerima dan memperbolehkan Oliver untuk tinggal di kediamannya. Dan tidak hanya itu, Fagin juga berusaha menanamkan jiwa pencurinya kepada Oliver dengan berkata jika ia tidak mengambil barang milik orang lain, maka akan ada pencuri lainnya yang akan mengambil barang tersebut. Namun, karena Oliver sudah mengetahui sifat asli dari Fagin, ditambah ia pun telah mendapatkan nasihat yang baik dari Mr. Brownlow, ia pun nampak tidak mempedulikan semua perkataan yang keluar dari mulut Fagin. Singkat cerita, suatu malam atas rencana Bill dan Fagin, Oliver pun dibawa ke suatu kediaman komplotan pencuri lainnya. Di sana mereka terlihat sedang menyiapkan senjata tajam dan senjata api untuk merencanakan sebuah aksi perampokan. Ternyata malam itu mereka berencana untuk masuk dan merampok rumah milik Mr. Brownlow dengan Oliver sebagai petunjuk jalannya. Oliver yang tidak tahu sama sekali rencana perampokan tersebut, ia pun terlihat menolak dan memberontak. Namun karena ia dipaksa dan juga diancam akan ditembak, maka dengan sangat terpaksa ia pun mengikuti semua instruksi dari Bill. Melalui jendela kaca, secara diam-diam mereka pun menyelinap masuk ke rumah Mr. Brownlow. Sesampainya di dalam, Oliver pun berusaha kabur dengan menaiki anak tangga. Namun karena ia kembali diperingatkan dan kembali diancam akan ditembak, Oliver pun mengurungkan niatnya untuk kabur dari pengawasan Bill. Di scene lain, Mr. Brownlow mendengar suara berisik dari dalam rumahnya. Mr. Brownlow pun terbangun dan segera keluar dari dalam kamarnya. Setelah melihat Mr. Brownlow, Oliver pun berlari dan berteriak meminta tolong kepada Mr. Brownlow. Namun sayangnya bertepatan dengan itu, Dawn pun menembakkan senjata apinya. Dan tembakannya itu tepat mengenai lengan Oliver, sehingga ia pun terjatuh dan tersungkur dan pingsan dari anak tangga. Mr. Brownlow yang melihat kejadian tersebut tepat di kedua matanya hanya bisa terdiam. Sesungguhnya ia tak mengerti dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi kepada anak malang tersebut. Dengan badan yang lemah dan lengan terluka penuh darah, Oliver pun diangkat dan dibawa kembali ke kediaman Fagin. Sesampainya di sana, Nancy dan Fagin pun dengan segera merawat dan mengambil peluru yang bersarang di lengan Oliver. Singkat cerita, keesokan harinya, Nancy dan Fagin mendatangi kediaman Bill yang kemarin jatuh ke sungai saat hendak kabur dari kediaman Mr. Brownlow. Di momen ini, Bill berkata bahwa ia segera akan membunuh Oliver setelah dirinya pulih. Menurutnya, selama Oliver masih hidup, maka bisa saja ia memberitahukan kejahatan mereka ke polisi. Mendengar hal tersebut, Fagin pun sangat setuju dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Bill. Di scene lain, Nancy yang memang kasihan dengan nasib Oliver setelah mendengar rencana Bill yang akan membunuh Oliver, dia pun memberanikan diri dengan mempertaruhkan nyawanya bertemu dengan Mr. Brownlow dan memberitahukan kejadian yang sesungguhnya kepada pria itu. Namun, sayangnya Mr. Brownlow sedang tidak berada di rumahnya. Sehingga Nancy pun berpesan kepada pelayan Mr. Brownlow untuk mengatakan bahwa Oliver sama sekali tidak bersalah. Nancy juga mengatakan agar Mr. Brownlow mau menemuinya di malam minggu di suatu tempat. Singkat cerita, di malam pertemuan Nancy dan Mr. Brownlow, Nancy terlihat sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan Mr. Brownlow. Di sisi lain, Fagin dan Bill yang kebetulan melihat gerak-gerik Nancy yang akhir-akhir ini sedikit berubah dan mulai mencurigakan, Fagin pun segera meminta kepada Dogger untuk terus memata-matai kemana Nancy pergi. Dia ingin tahu semua hal yang dilakukannya, kemana ia pergi, bertemu dengan siapa, dan apa keperluannya. Dengan diiming-imingi sejumlah uang dan hadiah dari Fagin. Dogger pun dengan senang hati menyetujui perintah itu. Tepat di tengah-tengah jembatan, Nancy pun bertemu dengan Mr. Brownlow. Di kesempatan itu, Nancy menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada Mr. Brownlow mengenai Oliver yang kini ditahan oleh komplotan pencuri. Nancy juga memberikan alamat tempat tinggal Fagin. Bahkan Nancy juga meminta agar Mr. Brownlow segera melaporkan semua hal ini kepada polisi di malam itu juga. Dan setelah itu Nancy pun pergi bergegas meninggalkan Mr. Brownlow.
Dogger yang melihat dan mendengar percakapan antara Nancy dan Mr. Brownlow pun segera bergegas pergi dan segera melaporkan hal itu kepada Fagin. Bill yang kebetulan juga berada di sana mendengar kalau Nancy telah berkhianat. Ia sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Dan dengan terburu-buru, Bill pun segera pulang ke kediamannya. Dan sesampainya di rumah setelah bertemu dengan Nancy tanpa berpikir panjang, Bill pun langsung memukul dan membunuh Nancy dengan sangat brutal dan kejam. Singkat cerita, setelah mendengar informasi dari Dodger, Fagin meminta dan menginstruksikan kepada seluruh anak-anak buahnya agar segera bergegas mengemasi barang-barang milik mereka. Karena tidak lama lagi, polisi akan segera datang untuk menggeledah rumah dan menangkap mereka. Sebelum pergi, tak lupa juga Fagin mengamankan berangkas miliknya yang penuh dengan harta hasil curian anak-anak asuhnya. Dan setelah itu, Fagin pun mengajak semua anak-anak asuhnya mengungsi ke kediaman pencuri lainnya. Di scene lain, pembunuhan sadis terhadap Nancy sangatlah menggemparkan seluruh kota. Berita itu pun dimuat di seluruh surat kabar yang beredar. Di surat kabar itu juga tertulis bahwa Nancy telah dibunuh oleh kaki tangan penjahat yang sangat berbahaya, yaitu Fagin. Oleh sebab itu, polisi memberi imbalan bagi siapa saja yang melihat dan mengetahui kedua penjahat tersebut agar segera melaporkan. Dan sebagai informasi tambahan, dari pihak kepolisian, kemanapun penjahat tersebut pergi selalu ditemani oleh anjing yang berwarna putih. Seperti memang sudah menjadi rencana oleh Tuhan untuk melindungi Oliver dan mengungkapkan misteri kejahatan yang telah terjadi, anjing kesayangan warna putih milik Bill tiba-tiba saja kabur dari Bill sang pemilik, sehingga anjing itu pun ditemukan oleh polisi. Mengetahui kalau anjing tersebut adalah milik Bill, si penjahat yang kini sedang menjadi buronan pihak kepolisian, dan para warga pun mengikuti jejak anjing itu. Yang tentu saja anjing itu mengarah ke tempat persembunyian komplotan para pencuri. Singkat cerita, Bill yang baru saja datang di rumah Fagin yang baru. Kedatangannya kali ini disambut dengan kurang baik oleh Fagin dan lainnya. Mereka berpikir saat ini pihak kepolisian sedang berfokus untuk memecahkan kasus pembunuhan Nancy. Jika Bill tetap berada di tempat itu, Fagin berpikir mereka juga nanti bisa saja tertangkap dan diseret dalam kasus pembunuhan Nancy. Namun, Bill yang merasa kalau semua itu adalah sudah menjadi tanggung jawab mereka bersama, Bill pun tak mau pergi dari kediaman para pencuri itu. Saat mereka sedang berbincang-bincang, anjing milik Bill pun datang mengikuti Bill dan berdiri tepat di depan rumah. Dan tentu saja anjing itu telah diikuti oleh pihak kepolisian dan oleh para warga lainnya. Namun sayangnya sejauh ini, para petugas itu belum mengetahui lokasi pasti tempat persembunyian Bill dan komplotannya itu. Bill yang mengetahui kalau anjing peliharaannya terus mengikutinya, ia menyuruh Dogger untuk membunuh dan menyingkirkan anjing itu. Namun karena Dodger merasa bersalah karena telah menyebabkan kematian Nancy, ia pun menolak mentah-mentah perintah itu. Dan tidak hanya itu saja, Dodger pun malahan menyerang Bill dan menumpahkan semua kekesalannya kepada Bill. Dan tidak lama kemudian, Dodger pun segera berteriak ke jendela kepada seluruh polisi. Ia berkata, disinilah tempat Fagin dan Bill berada. Bill yang mengetahui kalau saat ini posisinya telah dikepung oleh pihak kepolisian, ia pun segera menarik Oliver dan membawanya ke atap rumah persembunyian mereka. Ternyata, Bill menjadikan Oliver sebagai sandera agar bisa kabur dan mengelabui pihak kepolisian. Di saat Bill sudah hampir lolos dari kejaran polisi, naasnya tali yang digunakan untuk menyeberang dari satu rumah ke rumah lainnya terlilit tepat di lehernya. Sehingga Bill pun harus tewas tergantung tepat di atas sungai. Singkat cerita, Oliver pun terlepas dari penderitaan yang selama ini dialaminya. Berawal dari seorang buruh hingga menjadi seorang pencuri, ia pun mulai awal baru di kehidupannya bersama dengan Mr. Brownlow dengan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Saat ini mereka pun terlihat berbahagia dan bersama-sama merayakan keluarga baru mereka. Terlepas dari kebahagiaan yang saat ini dirasakannya, jauh di dalam lubuk hati, Oliver masih ada satu hal yang mengganjal. Ternyata ia masih ada rasa kasihan kepada Fagin yang dulu pernah membantunya saat ia sedang kesulitan. Oliver pun lantas meminta kepada Mr. Brownlow agar mau menemaninya menemui Fagin di penjara.
Dan tentu saja dengan senang hati Mr. Brownlow pun menyetujui permintaan anak asuhnya tersebut. Setelah bertemu dengan Fagin, kita bisa melihat kondisi pria itu sangat menyedihkan. Ia hidup dengan kesendirian dalam keadaan tertekan dan kehilangan akal sehatnya. Namun saat Fagin melihat kehadiran Oliver, ia pun seketika tersadar dan segera memeluknya dengan rasa yang sangat bahagia. Ia tak menyangka di saat Oliver dalam keadaan bahagia tanpa kekurangan apapun, anak itu masih mau memikirkannya dan mau menemuinya. Fagin juga meminta maaf dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan kepada mantan anak asuhnya itu. Di momen pertemuannya ini, Oliver mengajak Fagin untuk berdoa bersama meminta ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebelum pergi, Fagin membisikkan sesuatu kepada Oliver di mana ia telah menyerahkan seluruh harta warisan yang ia simpan kepada Oliver. Diiringi dengan tangisan dan derayan air mata, akhirnya mereka pun berpisah. Oliver yang dari kecil hidup sengsara, tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, dan susahnya hidup di jalan pernah ia rasakan, tapi dengan kepribadian yang baik dan jujur membawanya ke tempat yang lebih baik. Untuk menyongsong hidup baru dengan penuh rasa bersyukur dan rasa bahagia. Film pun berakhir. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never